Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Desra. Jadi sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Jadi kira-kira apa ini yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya pada hari ini? Begini Ibu, di kelas saya itu ada salah satu murid saya yang sering tertidur di dalam kelas. Bahkan di awal saya masuk ia sudah terlihat mengantuk dan kurang bersemangat untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu Ibu Desra. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita pada hari ini? Saya berharap dari percakapan kita pada hari ini, saya bisa membantu murid saya tadi, jadi murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan saya dan lebih fokus. Jadi Ibu ingin dari percakapan kita hari ini, murid Ibu yang bermasalah tadi menjadi tidak mengantuk lagi di dalam kelas dan ia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan optimal di dalam kelas. Jadi Ibu Desra, saya ingin tahu dulu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Coba Ibu ceritakan bagaimana kondisi murid Ibu agar saya juga tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di dalam kelas. Begini Bu Putri, murid saya di dalam kelas itu selalu tertidur saat saya menjelaskan pembelajaran. Bahkan ketika saya baru masuk ke dalam kelas saja, dia juga sudah terlihat sangat mengantuk. Dan di siang hari pun kadang ia sampai tertidur di dalam kelas, sehingga teman-temannya yang lain pun menertawakannya karena ia tertidur di dalam kelas dalam keadaan tidur yang sangat pulas. Oh, jadi murid Ibu ini sering tertidur di dalam kelas ya Bu ya, selama proses pembelajaran. Jadi apakah selama ini Ibu sudah pernah melakukan tindakan kepada anak tersebut? Kalau melakukan tindakan selama ini belum Ibu, namun saya pernah membicarakan masalah ini kepada guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Oh, jadi Ibu Desra belum pernah melakukan tindakan apapun kepada anak tersebut ya Bu ya. Namun Ibu pernah bertanya ke guru mata pelajaran lain, apakah anak tersebut pernah melakukan hal seperti itu di dalam kelas. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut, Ibu Desra? Yang akan saya lakukan ke anak tersebut yaitu saya akan melakukan restitusi terhadap anak yang tidur di dalam kelas saya, Ibu Putri. Oh, itu bagus sekali Ibu Desra. Jadi Ibu akan melakukan restitusi kepada anak tersebut. Namun selain restitusi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut? Selain dari restitusi, rencananya yang lain adalah saya akan melakukan tindakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Wah, itu bagus sekali Ibu Desra. Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan di kelas? Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk. Baik Ibu Desra. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Jadi langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk? Kira-kira seperti apa pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan survei. Dari survei itu saya akan mengetahui kesiapan belajar anak, minat belajar anak, dan profil belajar siswa. Seperti itu kira-kira yang akan saya lakukan, Ibu Putri. Baik Ibu Desra, jadi Ibu akan membuat survei yang nantinya di dalamnya Ibu akan mengetahui kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Selanjutnya Ibu Desra, setelah melakukan survei, tindakan apa yang akan Ibu ambil? Setelah melakukan survei, saya akan menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, proses, dan diferensiasi produk.
Boleh diceritakan Ibu Desra, pembelajaran berdiferensiasi proses itu seperti apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Pembelajaran diferensiasi proses yang akan saya lakukan yaitu siswa akan saya beri tugas secara berkelompok. Nah, dalam kelompok itu tugas pembelajarannya itu siswa diberikan tugas untuk membuat produk. Dari hasil diskusi produk tersebut akan dipresentasikan oleh siswa secara berkelompok di depan kelas. Itu bagus sekali Bu Desra. Yang tadi kan pembelajaran proses ya Bu Desra. Kira-kira langkah-langkah dalam proses pembelajaran berdiferensiasi produk itu seperti apa Ibu Desra? Saya akan memberikan tugas kepada siswa tersebut yaitu membuat suatu barang yang memiliki nilai guna. Nah, barang ini nanti yang anak itu buat dari bahan-bahan bekas. Kemudian saya akan mengerjakan ke dalam kelompok dan selanjutnya memberikan tugas ini saya sesuaikan dengan kemampuan setiap siswa di dalam kelas. Ini sangat menarik ya Ibu Desra. Jadi anak-anak ini akan diberi kebebasan untuk membuat kerajinan dari barang bekas sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Kalau boleh saya rangkum ya Bu Desra, dari perbincangan kita tadi untuk mengatasi masalah anak tadi, Ibu akan merencanakan melakukan diskusi. Kemudian selain itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk dengan langkah-langkah membuat survei dan mengimplementasikannya di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Ibu Desra, dari kedua rencana tersebut, mana yang kira-kira bisa segera Ibu laksanakan? Menurut saya rencana yang terlebih dahulu yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan yang ada dari restitusi tersebut. Baik Ibu Desra, jadi Ibu akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kira-kira tahap-tahapannya itu seperti apa Ibu Desra? Tahapan restitusi yang akan saya lakukan yang pertama saya akan menstabilkan identitas, kemudian saya akan validasi tindakan dan yang terakhir saya akan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Itu sudah sangat bagus sekali ya Ibu Desra. Ibu akan melakukan, yaitu yang pertama Ibu melakukan restitusi dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan kemudian menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu, Ibu, apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut? Ada Ibu, mungkin rekan sejawat saya bisa membantu saya. Jadi menurut Ibu yang dapat membantu yaitu rekan teman sejawat. Kemudian bagaimana beliau dapat membantu Ibu dalam mengatasi masalah Ibu tersebut? Saya akan mengkoordinasikan masalah ini dengan guru mata pelajaran lain. Apakah anak tersebut memang selalu seperti itu saat proses pembelajaran? Baik Ibu, jadi Ibu akan mengkoordinasikan dengan guru mata pelajaran lain dengan menanyakan masalah dari anak tersebut. Kemudian Ibu sampai pada titik ini, apakah yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya merasa lebih tenang dan percaya diri saya menjadi muncul Ibu dari diskusi kita pada sore hari ini. Jadi saya dapat menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan saya di dalam kelas. Jadi Ibu sudah merasa lebih tenang dan kepercayaan diri Ibu sudah muncul. Dan Ibu juga sudah menemukan solusi-solusi untuk mengatasi masalah Ibu ini. Dari solusi yang telah Ibu temukan tadi, yang pertama yaitu akan melakukan restitusi. Nah, kapan kira-kira restitusi ini akan Ibu laksanakan? Saya akan melakukan kegiatan restitusi ini secepatnya, Ibu Putri. Baik Ibu Desra, jadi Ibu akan melakukan restitusi ini secepatnya. Jadi saya sangat tertarik dengan hasilnya nanti Ibu Desra. Nanti kira-kira sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan berbincang-bincang kembali dan kita akan membicarakan bagaimana hasilnya
setelah Ibu melakukan restitusi tersebut. Baik, Ibu Putri. Baik Ibu Desra, saya doakan semoga dari hasil diskusi ini anak-anak yang mengantuk tadi tidak mengantuk lagi sehingga anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus. Amin. Semoga lancar ya, Bu Putri. Amin. Terima kasih ya Ibu Desra. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Desra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu Putri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Desra. Apa Ibu sedang sibuk sekarang? Alhamdulillah saya sekarang tidak sibuk, Ibu. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Ibu tumben nih ngajak saya video call. Begini Bu Desra, saya ingin bercerita permasalahan yang saya hadapi. Oh, masalah apa itu, Ibu? Begini Bu Desra, saya ada sedikit masalah dalam menyelesaikan tugas-tugas di LMS pada program pendidikan guru penggerak. Sejak awal masuk tahun pelajaran baru dan kita mulai tatap muka secara penuh, saya merasa kedisiplinan saya dalam mengerjakan tugas di LMS menurun. Oh, berarti ini berhubungan ya, Ibu, dengan diklat yang sedang kita jalani saat ini. Iya Bu Desra, benar sekali. Nah, Bu, saya mau bertanya, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada sore hari ini? Tujuan yang saya harapkan dari diskusi ini yaitu saya dapat menemukan solusi atau jalan keluar bagaimana mengatasi masalah ini, agar saya dapat mengerjakan tugas-tugas di LMS tepat waktu dan sesuai alur. Baiklah Ibu, selain solusi tersebut, apa ada yang lain yang Ibu harapkan? Selain hal tersebut, saya berharap saya dapat mengerjakan tugas-tugas di LMS itu dengan hasil yang baik, benar-benar mendapatkan ilmu terhadap proses pembelajaran dalam diklat ini. Selain itu, dapat menerapkan di tempat saya mengajar dan dalam proses pembelajaran saya, bukan hanya sekedar menyelesaikan dan mengejar centang biru. Apa yang Ibu rasakan saat ini dari permasalahan tersebut? Terus terang Bu Desra, saya merasa kecewa pada diri saya sendiri. Saya merasa saya tidak mampu manajemen diri dengan baik. Terkadang saya tidak mengerjakan sesuai alur merdeka lagi. Tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan di LMS. Akibatnya saya mengalami miskonsepsi saat ruang kolaborasi dan tugas-tugas menumpuk di akhir. Kalau ini keterusan, saya takut tidak dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat nantinya. Jika demikian, kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Rencana saya ke depannya yaitu mungkin yang pertama, saya akan berupaya menyelesaikan semua tugas-tugas yang ketinggalan. Yang kedua, saya akan berupaya untuk manajemen waktu agar tidak keteteran dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, jika ada waktu luang seperti di hari Sabtu dan Minggu, saya akan mengulang kembali materi pada modul-modul sebelumnya agar pemahaman saya lebih mendalam. Dan yang keempat, pada sesi modul berikutnya, saya akan berupaya mengerjakannya sesuai alur dan sesuai jadwal yang dikeluarkan BGP. Wah, ini mantap sekali Bu rencana yang akan Ibu lakukan. Semoga apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Amin. Amin. Iya, Bu Desra, terima kasih. Mohon doanya ya, Bu. Nah, Ibu Putri, rencana sudah kita persiapkan. Kira-kira apa nih komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Komitmen saya yaitu saya harus mematuhi manajemen waktu yang saya buat, tidak menunda-nunda pekerjaan. Saya juga harus melakukan refleksi diri agar hal seperti ini tidak terulang kembali ke depannya.
Wah, bagus sekali, Bu. Mohon maaf ya, Ibu Putri, jika komitmen ini terlupakan, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan kembali? Iya juga ya Bu Desra, karena kita bisa saja lupa karena kesibukan yang kita miliki. Mungkin di sini saya akan meminta bantuan dari teman-teman CGP lain, baik itu yang satu PP atau satu fasil. Wah, betul itu Ibu, supaya ada mengingatkan tentang komitmen kita tersebut. Maka kita harus menjalankan kerjasama dengan rekan sejawat dan saling berkolaborasi dan saling membantu juga Ibu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan diskusi pada sore hari ini? Alhamdulillah Bu Desra, saya sudah merasa lega, bahagia, dan senang karena sudah menceritakan semua dengan Ibu Desra. Sampai saat ini saya mendapatkan komitmen untuk menjalankan rencana saya. Eh, Saya sangat saya berterima saya sangat berterima kasih sekali dengan Ibu Desra yang telah bersedia mendengarkan cerita saya tentang apa yang saya hadapi saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Desra. Sama-sama Ibu Putri, kita harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, berkomunikasi untuk memperbaiki bagaimana ke depannya supaya kita lebih bagus lagi. Selamat ya Bu Putri, jangan patah semangat. Semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Iya Bu Desra, amin ya Allah. Sampai ketemu ya Bu Desra di Lokakarya berikutnya. Assalamualaikum Ibu Desra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri.